Siap. Beri salam. Yang nggak masuk siapa? Kelas? Di WA seperti biasa. Kirim WA. Oke ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang mana ya? Yang pakai apa? Kaca pembesar. Ya. Ada berapa? Nggak masuk. Berapa? Satu. Pakai banyak. Ya. Kita akan lanjut tentang yang ada di depan ini, kira-kira gambar apa di depan ini? Ini gambar apa ya? Biasanya seperti apa ya? Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, dan seterusnya. Apa itu gambar apa? Apa? Cacing, apa lagi? Hah? Apa? Daun, puasa semua ya? Daun, apa lagi? Akar ya? Terus? Jamur. Apa lagi? Apa? Apa? Ulat? Ulat sagu, mana ulat sagu? Saya tahu kalau ulat sagu. Kalau ada ulat sagu berarti ulat gandum ya? Ada ulat terigu ya nggak? Nggak tahu saya pakai ulat sagu, cuman ini semuanya ada di sini. Kira-kira ini di dalam mana ini? Dalam nanah. Nah ini yang akan kita pelajarin ya. Semua komponen yang ada di dalam nanah, dan itu di dalam buku kita disebut sebagai organisme nanah. Ini yang akan kita pelajari. Tujuannya apa? Biar kita ngerti apa aja yang ada di dalam komponen yang terdapat di dalam nanah itu, organismenya apa aja. Kemarin kan kita biasanya cuma main injek-injek tanah doang ya, nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Ternyata di dalam itu kalau misalnya kita gali, di dalam itu ada banyak macam. Bukan cuma biasanya kalau digali kamu apa? Lain kok. Kayaknya nonton kali deh nonton lagi ya. Dan yang lain nggak ada. Apa teman Pak Raden, Pak Oga dia nggak ada. Pak Gali nggak ada. Itu akan belajarin. Kemudian nanti dari apa yang kita temukan dari penelitian nanti itu akan kita hubungkan organisme tanah itu yang ada di dalam tanah itu kira-kira nanti fungsi dia dalam sejarah pembentukan tanah itu bagaimana cara kita memperlakukan organisme tanah tersebut secara etikanya, ya kan? Secara ilmu pengetahuan fungsi dia sebagai organisme dalam tanah itu nanti ngapain gitu kan? Kayak gini tadi. Cara kita memperlakukannya, fungsi dia dalam sejarah peradaban kita. Kemudian yang terakhir itu adalah kalau misalnya kita hubungin dengan agama, kira-kira bagaimana cara kita memperlakukan si organisme tanah ini untuk pelajaran agama kita. Oke ya? Nah itu tujuannya. Untuk mengawalinya, pertama kali organisme tanah itu ada 3. Tadi kan sih sudah kita yang gambarin. Pertama kali yang paling sering disebut ini ya, bulat sagu ya. Yang mana yang bulat sagu serius? Gimana? Apa namanya? Adit. Gimana nih bulat sagu? Mana? Ini? 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 Ya ini bulat sagu ya. Iya kalau nggak salah. Ya mirip kayak yang ada di batang pisang ya. Ya kan? Tapi di dalam tanah dia ya. Masih dia ada di dalam tanah. Oke. Ini ya. Yang pertama adalah organisme yang ada di dalam tanah itu adalah hewan. Kan kalau misalnya ditanya yang pertama kali digali yang keluar apa? Cacing, kadang-kadang kan ditemukan. Yang lain ada nggak? Coba dicari nanti ya. Kalau misalnya pakai kaca pembesar, kita nanti akan menggunakan ini ya. Ini nanti tolong dilap aja pakai tisu basah atau apa. Pakai air dulu atau apa, cuci dulu. Pakai sabun di bawah itu. Nanti lihat besar. Kira-kira selain cacing tanah, kalau cacing tanah kan kasar mata ya. Jangan ada lebih kecil lagi, biasanya ada. Nanti kalau misalnya dia gerak itu adalah hewan. Nah itu nanti kita akan coba eksplorasi nanti ya. Gimana caranya bisa jelasin pas
juga ada, justru ini lebih banyak di dalam tanah. Ini yang bisa menyebabkan cacing itu kan kalau kita SD itu kata gurunya jangan main tanah atau itu lupa kita ya. Nanti kukunya dipotong ya, jangan panjang-panjang, nanti apa cacingnya masuk lewat. Emang ada cacingnya segede gondang tadi masuk ke buku enggak kan? Nah, cacing model ini biasanya masuk kecil. Nah ini biasanya namanya nematoda ya. Cacing ini. Nanti bisa kalian coba lihat ya. Kira-kira ketemu nggak cacing yang ukurannya kecil di dalam? Ya. Kemudian selain hewan mana, ada apa lagi di sana? Ada tumbuhan. Benar kan ada tumbuhan tadi? Apa di gambar yang pertama tadi? Tumbuhannya jamur. Selain jamur, daun itu rontok ya. Oke. Nah kalau ini apa? Ini apa nih? Hah? Ini apa? Apa nih? Apa? Serbuk? Serbuk kayu kan? Itu buah juga kan? Betul kan? Daun tadi kan rontok, bawah jatuh. Karena di atas tanah kan? Kalau misalnya ada manusia jatuh di atas tanah, juga hewan kan? Bukan manusia ya kan? Apa gak sedap ya? Itu ya, ini termasuk dalam tumbuhan. Nah tumbuhan dan hewan tadi saya cuma kasih satu contoh satu aja. Lebihnya kalian eksplorasi sendiri. Kalau saya kasih semua, nggak ada posisi belajarnya ya. Coba dicari nanti. Dan yang ketiga itu adalah mikroorganisme tanah. Apa bedanya mikroorganisme tanah sama hewan? Ada yang tahu? Bedanya apa? Iya, nggak kelihatan ya. Warnanya kecil. Kalau yang nematoda masih kelihatan. Nah, kalau yang ini nggak kelihatan. Contohnya apa? Nih. Apa ini? Ini kelihatan kayak apa? Mikroskop. Ya, di dalam tanah itu yang saya bilang tadi. Apa binatang-binatang yang kelihatan juga ada di dalam situ ya. Kayak kalau habis pegang-pegang tanah jangan langsung makan. Karena nanti hewan yang kelihatan tadi masuk mulut, ya kan? Masuk mulut, jadinya berbahaya. Nah ini disebut sebagai protozoa. Ini yang nggak kelihatan, ya. Yang nggak kelihatan ini kan kadang-kadang ngeri. Kalau kelihatan kan enak, ya ada cacing nempel sini gini gitu ya. Kalau nggak kelihatan kan, lagi kalau kita orangnya nggak ini ya, nggak bersihan orangnya, udah, untung nggak sakit ya, lagi naas, gitu kan. Nah, sekarang sesudah sampai di sini, ada yang mau tanya nggak? Dari mikroorganisme 3 mikroorganisme yang ada di atas tanah ini ada yang mau tanya nggak? Ada berapa? Ada berapa tadi tiga? 1 hewan, 2 3 oke, mikroorganisme. Yang mau tanya? Itu yang ada di atas tanah? Nggak ada? Kalau nggak ada, tugasnya kita akan belajar kelompok, ya. Karena ini kelompoknya sudah ada semua. Tugas per kelompoknya nanti gimana? Kalian nanti cari untuk ini aja. Kalau misalnya tumbuhan kayaknya udah terlalu kasat mata ya, kelihatan kali ya. Kalau di atas tanah kan tumbuhan kelihatan, dia ada di atas kan, jarang ada di dalam. Nah kalau mikroorganisme gimana? Mikroorganisme kita sulit mau mengamatinya, kenapa? Harus bawa mikroskop dong ke atas tanah, ya kan? Nah sekarang yang mau dilihat apa? Yang satu komponen tadi, apa yang pertama? Hewan, ya. Hewan aja yang kita lihat, yang kita cari bukan kita lihat, ya. Hewan tanah di atas permukaan tanah. Caranya gimana? Setiap kelompok nanti dikasih 2. Kemudian yang bawa HP harus dibawa juga. Semuanya bawa HP jangan tinggal di kelas. Lokasinya di satu kawasan sekolah ini tidak boleh sama. Yang tidak boleh sama itu maksudnya satu. Kalau sudah kelompok di lokasi A, jangan dilingkup di situ. Jadi itu adalah area tempat kalian melakukan penelitian, area tersebut. Jadi pilihlah sebelum melakukan penelitian. Nanti di mana? Pokoknya ini nggak boleh sama. Kemudian gimana caranya? Caranya kalau misalnya sudah dilihat korek-korek atau cari aja di situ. Kalau ada hewan langsung difoto. Ya di zoom ya, difoto. Minimal kalian nemuin 3 lah. Hewan yang berbeda. Satu kelompok. Nanti ada nanya, Bu, yang satu kan dapat cacing. Bukan berarti yang lain nggak boleh dapat cacing, nggak apa-apa. Semuanya bisa dapat cacing juga. Jadi foto aja kan beda lokasinya. Satu lokasinya misalnya di kelas, di mana di musola misalnya. Cacing musola kan beda dengan cacing yang di WC gitu kan. Mungkin yang cacing kelas
dia. Lokasinya di mana? Di depan tempat parkiran mobil misalnya atau tempat parkiran kendaraan. Terus di situ. Baru nanti dibikin. Jelas ya? Setiap siswa silakan persiapkan HP-nya, kita mau keluar dari sini, kelompok sini silakan ambil. Ininya dibuka aja di sini kotaknya. Kotaknya letakkan di sini. Nah. HP-nya jangan tinggal di kelas. Bawa untuk praktikum. Oke, nanti saya hubungin di sana. Waktunya sudah habis, kita belum lanjut. Silakan. Dari lokasi ya. Geraknya cepat ya. Kalau waktu kita cuma 1 menit aja. Cara fotonya jangan pakai ini ya, pokoknya yang bagus fotonya biar kelihatan. Yang difoto bukan kaca pembesarnya tapi hewannya ya. Cepatnya geraknya. Nyari cacing di mana, Be? Level 8. Kalau semut enggak apa-apa, Bu. Hewan kan itu? Lah berarti yang kan ini nama kayak ini. Nah, ini nah, foto. Nah, kayak ini. Ini lah. Ini lah,
Jawa nah ya. Kalau bahasa Indonesia kan kelompok 3. Yang kurang dari 3 pada 5 ya. Sampai kelas 7, 8. Cacing kalung apa? Cacing kalung bisa disebutkan begitu. Oh sama ini dari kelompok tadi. Mana? Kita ya. Nah, posisinya puter-puter aja ini kayaknya. Nematoda. Ya nggak? Sama ya? Mana kelompok ini? Kelompok berapa nih? Kelompok 3 mana? Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Saya jelasin kenapa sama ini. Hah? Terus minta sama dia? Hah? Coba ya, yang hasil kerja orang lain jangan kirim sini kelompok 1. Terus kelompok 1 saya hapus. Mana kelompok 1 tadi? Ya. Boleh dia? Kelompok 4. Cacing sutra. Ini apa nih? Udah. Hitam berarti nih. Habis. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kami yang mempresentasikan cara yang kami lakukan di dalam kehidupan.
Sumbangsinya itu sebagai apa dia? Nyambung nggak? Dalam peradaban, kalau kita bicara peradaban itu berarti perkembangan zaman. Nah, si cacing tadi, hewan tanah tadi, itu memberikan sumbangsi apa terhadap peradaban kita, terutama di dalam tanah. Nyambung nggak? Apa kalau nggak nyambung bilang aja nggak ngerti, Bu. Misalnya, jarang ya, pertanian kita itu kan kalau misalnya nggak ada cacing, kira-kira subur nggak? Nah, itu fungsinya dia dalam sejarah. Dia membantu peradaban manusia. Suatu negara atau suatu daerah, jika dia tanahnya subur, otomatis perekonomiannya akan meningkat. Kalau perekonomian yang meningkat, pendapatan masyarakat yang meningkat, otomatis pembangunannya juga akan bagus kan, signifikan kan? Karena dia punya biaya dari pertanian tadi. Nah, itu fungsi sejarahnya, membantu proses penyuburan tanah si cacing tadi. Terus apa lagi yang berfungsi selain cacing tadi? Ada lagi tadi apa? Ulat kayu ya. Ulat kayu tadi fungsinya apa? Untuk mengurai. Untuk mengurai bahan material busuk ulat kayu tadi. Nah, itu fungsi peradabannya apa? Berarti kan dia menghilangkan sesuatu yang tidak berguna di atas tanah. Jadi dia berguna. Itu maksudnya. Nah, sekarang kalau dari sisi etika itu bagaimana? Kalau kita bicara etika kan boleh atau tidak ya? Etika boleh atau tidaknya? Kalau dihubungkan dengan organisme yang ada di atas tanah, apa yang dilakukan manusia terkait dengan boleh atau tidaknya, terkait dengan etika? Dalam sisi apa? Penggunaan. Bagaimana cara manusia mengolah tanah yang mengakibatkan organisme tersebut keberlangsungan hidupnya ada atau tidak? Ya. Kalau dari sisi etika, apa yang dilakukan oleh manusia? Contohnya dalam penggunaan pestisida, penggunaan pupuk, itu harus ada etikanya. Organisme tanah itu punya hak untuk hidup juga dia ya. Tapi kalau misalnya digunakan pupuk yang berlebihan, digunakan pestisida yang berlebihan, tidak ramah sama lingkungan, otomatis dia akan musnah. Itu namanya etika. Emang pertanyaannya, kita sudah menjalankan etika secara baik belum? Kalau kita bicara tentang organisme tanah tadi di dunia, sudah belum? Pertanyaannya, kalau dilihat dari pertanyaan yang ada sekarang, kita sudah menjalankan etika belum terhadap mikroorganisme tanah ini atau organisme tanah? Organisme tanahnya sudah dijamin nggak keberlangsungan hidupnya? Sudah belum? Itu untuk secara etika. Kalau secara ilmu pengetahuan, apakah cacing atau organisme tanah itu sangat membantu kehidupan? Iya, sangat membantu dia kan? Bagaimana dia membantunya? Dengan cara penyuburan tanah, otomatis kita bisa memperoleh hasil dari tumbuhan kan? Ada zat haranya, ada macam-macam di dalam tanah tadi, otomatis berbuah, tumbuh padi yang ditanam dia akan subur dan sebagainya.